Hari kedua program Makan Bergizi Gratis, distribusi gelombang pertama untuk tingkat TK hingga kelas 3 SD di kawasan Palmerah, Jakarta Barat telah dilakukan. Susu diberikan dalam menu Makan Bergizi Gratis hari ini. Untuk penyaluran makan bergizi gratis untuk siswa kelas 4 SD hingga 6 SD dan SMP akan mulai didistribusikan pukul 10 pagi nanti. Di Jakarta, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Palmerah menyiapkan 2.977 porsi makan bergizi gratis yang akan disalurkan ke 11 sekolah di kawasan Selipi dan Palmerah. Setiap dapur SPPG memiliki satu ahli gizi untuk memastikan kecukupan gizi setiap porsi makanan. 1.150 siswa kelas 10, 11, dan 12 SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Jawa Timur akan mendapatkan makan bergizi gratis. Pihak sekolah mendukung program makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi siswa. Namun, dinilai masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi di pelaksanaan hari pertama, seperti waktu pendistribusian yang telat dan menu makanan yang kurang lengkap seperti tidak adanya sayur. Saya sarankan yang dilihat kalender dulu ya, dilihat tanggal merahnya izin sakit dan sebagainya ya, tidak ada yang seperti itu. Maka dari itu dengan agenda kalian di liburan nanti, ya, ketika kalian berkunjung, nah bab muda atau kesetimbangan muda tegar nanti berlanjut ya halaman 109. Saudara, kita akan pantau bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis di dua wilayah, yakni di Jakarta di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Palmerah bersama jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman, dan di Sidoarjo, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di SMA Muhammadiyah 2. Kita akan ke Jakarta dulu. Malaika, selamat pagi. Jadi bagaimana persiapan yang dilakukan SPPG Palmerah? Apakah makanan ini sudah didistribusikan? Ya, selamat pagi Asri dan juga saudara. Di belakang saya ini sedang berlangsung proses pengemasan untuk gelombang kedua yang adalah makan bergizi gratis untuk tingkat SD kelas 4 hingga 6 dan juga SMP. Akan diperlihatkan oleh juru kamera Kompas TV Adini Anissa. Ini adalah menu makan bergizi gratis hari ini. Ada nasi, telur orak-arik, tumis bayam dan wortel, buah pisang, dan susu. Yang menarik di hari ini dan yang berbeda dengan hari kemarin begitu ya, ada susu yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, susu akan dibagikan 2-3 kali dalam seminggu. Nah, tadi saya juga sudah sempat berbincang dan menanyakan kalau seperti kemarin misalnya tidak ada susu berarti akan digantikan dengan protein 2. Kalau terkait dengan kandungan gizi untuk tingkat TK dan SD kelas 1 hingga 3 ini makan pagi dengan 20% total kebutuhan energi, sekitar 270 hingga 330 kalori. Sedangkan untuk saat ini yang sedang dipersiapkan untuk SD kelas 4 hingga 6 dan SMP ini untuk makan siang dengan 30% dari total kebutuhan energi dalam sehari, sekitar 555 hingga 748 kalori. Nah, ini yang menarik yang juga menjadi pertanyaan masyarakat begitu ya, dan juga yang menjadi pertanyaan saya, kemana makanan yang mungkin terbuang begitu ya, atau food waste. Tadi saya sudah sempat menanyakan hal tersebut dan dijawab tim cuci akan melakukan sortir sampah begitu ya, dan setiap makanan yang kembali akan dipisahkan dan ditimbang sampahnya. Dan pihak dari SPPG Palmerah dan juga tentunya di seluruh Indonesia begitu ya sudah mengatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, di mana DLH ini akan mengambil sampah di setiap kecamatan sebelum jam 1 pagi atau sebelum proses pemasakan ataupun pengemasan dimulai. Demikian, Asri. Dari Jakarta kita beralih ke Sidoarjo, Jawa Timur. Ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Alfian, kalau di sana makanan sudah didistribusikan belum?
Ya, Astrid dan juga saudara, terkait pendistribusian untuk tingkat SMA sederajat memang belum didistribusikan saat ini karena mengingat untuk kebutuhan SMA sederajat ini adalah sekolah full day, begitu kalau di Sidoarjo, Jawa Timur, termasuk juga nanti kebutuhannya akan diperuntukkan untuk makan siang para siswa, maka makan dari MBG ini akan didistribusikan mulai sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat dari Dapur Umum SPPG di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini pantauan kami memang dari pagi tadi pihak sekolah memang sudah bersiap selayaknya proses belajar mengajar pada hari-hari biasanya. Hanya saja nanti menjelang siang hari ini setelah proses distribusi dari dapur umum sampai atau tiba di sekolah, maka akan melibatkan pihak sekolah. Dalam hal ini adalah perwakilan dari masing-masing siswa dari 36 kelas yang ada di sekolah ini mengambil bagiannya masing-masing untuk kemudian didistribusikan oleh siswa kepada teman-temannya di kelas masing-masing sendiri. Kebutuhan untuk di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo sendiri sebanyak 1.150 porsi makan, begitu sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah ini sendiri. Ada beberapa catatan dan evaluasi dari pihak sekolah kepada dapur umum SPPG terkait hasil evaluasi kemarin pada hari pertama, yaitu ada sebagian dari siswa yang merasa porsinya kurang banyak, terutama dalam porsi nasi, begitu Astrid dan juga saudara, termasuk juga tidak adanya komponen tambahan seperti sayur dalam pembagian porsi makan di hari pertama. Untuk di Sidoarjo sendiri, Astrid dan juga saudara, terdapat 2 dapur umum SPPG yang dioperasikan di awal MBG ini, yaitu setiap masing-masing dapur umum ini harus menyediakan sebanyak 3.000 porsi makan, dengan total berarti terdapat 6.000 porsi makan. Jika saya dapat merincikan lebih lanjut, di dapur umum pertama sendiri setiap harinya dari Senin sampai Jumat ini memproduksi sebanyak 3.000 porsi makan dengan peruntukan 10 sekolah, yang mana dari 10 sekolah tersebut terdapat lebih dari 2.600 pelajar atau siswa. Dan untuk dapur umum kedua sendiri mendistribusikan sebanyak 3.003 porsi, peruntukannya sama, masih pelajar baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, termasuk juga balita dan juga ibu hamil. Astrid. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada Malaika Kridaman dari Palmerah, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.